kita renungkan di dalam sanubari kita masing-masing. Apakah kita masih percaya kepada kemahakuasaan Tuhan yang Maha Esa? Apakah masih ada keadilan yang memperlakukan rakyatnya dengan beradab? Apakah kita merasakan persatuan atau justru pecah belah? Apakah setiap keputusan yang diambil melibatkan rakyat melalui wakil rakyatnya, terutama yang menyangkut kepentingan hak asasi rakyat? Apakah sampai saat ini, di mana Indonesia sudah merdeka 76 tahun, apakah rakyat sudah merasakan kesejahteraan itu? Apakah ada perbaikan atau semakin menghimpit? Saudara-saudaraku sekalian, sebangsa dan setanah air, walaupun jumlah kita sedikit di sini, percayalah, Tuhan bersama kita. Satu orang dapat membuat perubahan. Semua bukan karena hebat dan gagah kita, tetapi semua karena kuasa Tuhan bekerja luar biasa. Saya ingin menyampaikan bahwa keadaan Indonesia saat ini tidak sedang baik-baik saja. Kita melihat dan merasakan polemik demi polemik yang kita hadapi, dimulai dari permainan pandemi COVID-19 5 tahun yang lalu, di mana luka itu belum juga berakhir. Derita dan himpitan ekonomi juga belum bisa bangkit. Dan tiba-tiba kita dikagetkan ketika tanggal 7 kemarin datang orang asing ke dalam rumah kita, ke tengah-tengah bangsa kita, dengan memeta komplit presiden kita, Bapak Prabowo Subianto yang apakah dia datang dengan ketulusan atau ada udang di balik batu? Sebenarnya kita bukanlah rakyat yang bodoh, kita rakyat yang berdaulat. Oleh sebab itu, kehadiran kita di sini pada hari ini adalah untuk menyatakan bahwa kita tidak rela kedaulatan direbut, diambil hanya dengan isu kesehatan. Karena isu ini dibuat hanya untuk memanipulasi mindset kita bahwa Tuhan tidak berkuasa, sehingga kita mulai diajak untuk meyakini berhala-berhala yang mereka tawarkan kepada kita dengan alasan sains, dengan alasan ilmu pengetahuan. Mereka pikir kita adalah orang bodoh. Kita ajak mereka berdiskusi terbuka, mereka hanya berbicara monolog. Di depan saya banyak saudara-saudara sekalian yang membawa gambar Menteri Kesehatan kita yang bernama Bapak Budi Gunadi Sadikin. Kenapa beliau begitu agresif menjalankan program-program yang tidak disetujui rakyat? Seolah-olah karena jabatannya beliau menentukan hidup dan mati kita. Penyakit dibawa-bawa, seolah-olah penyakit ini penyebab kematian. Bukan. Yakinilah penyebab kematian kita hanya Tuhan yang Maha Kuasa. Jangan pernah tukar iman kita
dengan rasa takut. Jangan tukar iman kita dengan bansos, BLT, atau apapun juga. Mari kita minta kepada KPK untuk periksa rekening mereka. Karena tidak ada orang akan mati-matian untuk memperjuangkan keselamatan atas nama keselamatan jiwa, tetapi sebenarnya akan mengorbankan jiwa rakyat Indonesia. Tidak akan, kalau dia tidak dapat sesuatu, apapun bentuknya, baik uang, fasilitas, maupun kedudukan. Sangat mudah untuk memahami itu. Oleh sebab itu, mari saudara-saudaraku sekalian, keluargaku, teman-temanku, mari rakyat bersatu. Rakyat harus kompak. Hanya satu, pemaksaan vaksin. Tolak pemaksaan vaksin. Yang mau silakan, tetapi yang tidak mau karena imannya kepada Tuhan tidak boleh dipaksa. Pertahankan imanmu sampai ke titik darah penghabisan. Apapun resikonya, mati sekarang dan besok, Tuhan bersamamu. Jadi kalau Bapak Ibu bertanya, saya dengan tegas hari ini mengatakan, saya tidak akan mau divaksin dan saya akan mempertahankan apapun resikonya. Saya ingin kita semua sadar bahwa hidup mati kita bukan di tangan vaksin. Dan penyakit-penyakit itu adalah penyakit sosial sebenarnya, akibat kemiskinan yang terjadi di bangsa ini, akibat lingkungan yang dirusak, akibat kita selama ini digiring untuk tidak mengandalkan Tuhan sebagai satu-satunya yang kita pegang di dalam hidup kita. Mari sama-sama kita kembali berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan alam, berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan diri sendiri, kendali bahwa tubuhmu diciptakan sempurna oleh Tuhan. Berdamai dengan alam, jangan rusak alam seperti saat ini. Alam sedang dirusak. Hujan yang ada adalah hujan buatan dari mereka-mereka yang terima uang, dan yang diturunkan adalah racun. Lihat ke udara, warna abu-abu itu bukanlah awan abadi, bukanlah awan sesungguhnya, tetapi awan buatan akibat daripada chemical trail, kimia yang disebar di udara. Agar Bapak Ibu sekalian sakit, terganggu pernapasannya. Lalu mereka mengatakan bahwa telah terjadi wabah. Karena undang-undangnya sudah keluar di dalam pasal 353 Undang-Undang nomor 17 tahun 2023. Kalau banyak yang masuk rumah sakit 2 kali daripada periode sebelumnya, maka mereka akan mengumumkan telah terjadi kejadian luar biasa, wabah atau mungkin pandemi. Mari saudara-saudaraku sekalian, bangkitkan kesadaran, himbau semua keluarga sahabat kita agar jangan mau masuk di dalam jebakan setan. Ini semua adalah manipulasi yang merupakan tipu daya iblis. Jangan mau menjadi korban tipu muslihat. Mari kita meminta kepada Bapak Presiden Prabowo untuk memberikan hak tolak kepada rakyat Indonesia. Bagi yang tidak mau, tidak boleh dipaksa, karena ini menyangkut hak dasar kita di dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Hak setiap orang untuk memegang kepercayaan dan bersikap sesuai dengan hati nuraninya. Itulah iman kita. Tidak ada satupun orang yang boleh mengatur keselamatan tubuh kita. Itu urusan kita dengan Tuhan. Mari kita sama-sama memanjatkan doa kepada Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita sama-sama menyanyikan Tanah Airku, untuk mengingatkan betapa tanah air ini kita cintai. Sebelum nanti saya persilakan Dr. Prof
Richard untuk menyampaikan hal-hal teknis. Saya hanya menyampaikan secara umum. Ya. Yang jelas satu, jangan jadikan rakyat Indonesia sebagai market vaksin. Jangan berdasarkan kepentingan asing, lalu rakyat kita yang dijadikan kelinci percobaan. Tolak kelinci percobaan. Kita bukan budak, kita bangsa berdaulat. Hanya syaratnya bangsa berdaulat adalah apa? Punya harga diri atau tidak? Kalau tidak punya harga diri, kita menjadi pelacur bangsa asing. Tentunya kalau pelacur, dia akan dapat uang. Semoga tidak ada satupun di antara kita yang hari ini berdiri, walaupun hujan, tetap bertahan dalam iman teguh kepadanya, bahwa hidup mati kita, segala sesuatu yang kita butuhkan, Tuhan sudah sediakan. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu Tanah Airku sambil memohon kepada Tuhan untuk menjaga tanah air kita, bangsa kita, sebagaimana yang tertulis di dalam tujuan proklamasi, melindungi segenap tumpah rakyat Indonesia dan tumpah darah Indonesia.